Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing badhe kula terangno sing niki sing masalah napa simpang siur pendapat masalah ulil amri nu sinten. Iki pendapate Sanawi Banten. Wal muradu te perkara kang den kersakno bi ulil amri kelawan ulil amri. Ulil amri iku sapa? Iku jamil ulama, iku sekabehane ulama. Sing dimaksud ulil amri sekabehane ulama min ahlil akdi. Nanti yang wonten maca min ahlil ikdi sing bener akdi saking ulama sing layak mutusno perkara. Akdun maknane ngikat perkara napa sing bundeli perkara utawa sing mencetuskan perkara. Wal khalilan sing tukang ngudari muskilat, mboten wal khili macane. Wal khalilan tukang ngudari muskilat, tukang ngudari problem. Halul qaidi maknane sing tukang ngudari masalah. Ahlul akdi wal khalin. Wa umara ul haqqi lan pira-pira pemimpin sing hak, wa wulatul adli lan pira-pira penguasa sing adil. Wa amma umara ujuri anapun te pira-pira pemimpin sing sesat, sing lajut, to sing zalim. Iku fabi ma'zilin, mongko iku kelawan kapecat ora layak nyandang ministihqa ki wujubi taat saking keberhaan diwajibi taat lahum kedue umara ujur. Qala Sa'id bin Jubair, nazalat tumrono hadil ayat ikla ayat fi haqqi Abdullah bin Hudzafa Az-Zahmi. Isba'atan alikane ngutus ing Abdullah bin Hudzafa sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron ing dadi komandan. Komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton ta sak kompi. Wa an Ibnu Abbasin annaha nazalat satemene ayat turun fi sa'ni Khalid bin Walid. Ba'ata ingkang utus ing Khalid sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron Khalid dadi pemimpin komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton sak pasukan. Wa fi halan iku tetep ing dalam syariah Ammar bin Yasir te Ammar bin Yasir. Fajara mongko terjadi benahuma antarane Ammar lan Khalid bin Walid apa ikhtilafun apa persulayaan fisen dan perkara. Panazarat mongko tumurun apa hadil ayat ikla ayat. Wa umira lan den perintah sapa Ammar bin Yasir bito ati ulil amri kelawan taat ning penguasa. Fakhina idzin mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono perkara maksude peristiwa perang antarané komandan lan anak buah. Fal muradu mongko te perkara kang den kersakno bihim kan ulil amri ku mara usara ya iku pira-pira komandan perang, komandan pasukan perang. Kala dawa sapa ba'dun sebagian ulama. Taatu wa taat ning Allah wa rasulih lan taat ning utusane Allah wajibatan wajib kotan kelan pasti. Wa ta'atu ahli ijma' utai taat ning gone pendapat sing diijma'i ulama iki wajibatan wajib kotan kelan pasti. La wa amma ta'atul umara anapun te taat ning penguasa. Wa salatin perporo raja iku fal aksar mengko sing akeh wa ana saat menawa taat takuno taat muharramatan haram agake haram. Li annahum qur'an saat menawa umara lan salatin kula yak muruna ora padha perintah sapa umara lan salatin ila bidulmi kecuali kelawan lacut kecuali kelawan rebulim. Wa qatakuru lan hale kadang-kadang ana apa taat wajibatan wajib bihasabi dzanni sebab dzon ad-dhaifin kang apes. Fakhina idzin mongko nalikane mengkene napa nggih. Takunu muharramatan ning gone duafa niku napa umara sing salatin. Yuh malu den tanggung napa ulul amri apa ulul amri alal isma ing atase isma. Wa edan kan mana inna a'malal umara satemene pira-pira keputusane pemimpin wasalaten lan pira-pira raja. Iku mestine mauqufatun iku den kandhekno utawa den tangguhno, ditunggu dulu. Ala fatwa ulama, fatwa ta fatwa isamin. Ing atase fatwane pira-pira ulama. Wal ulama utai ulama fil haqiqati ing dalem hakikat. Iku umara iku pemimpine para pemimpin. Faha ula mongko te mongkon ulama sing kenal ijma' ya. Iku ulul amri. Iku hakikat sing disebut ulul amri. Faha ula mongko te mongkon ulama sing alal ijma' ya mboten. Iku ulul amri. Iku sing kasebut ulul amri. Nggih, kula baleni nggih. Faha ula mongko te mengkono ulama sing alal ijma' nggih, mboten ulama sing ijtihadiyah. Iku ulul amri iku hakikate ulul amri. Yen iki mun kula niati saking dalam kepen ngaji masalah ulul amri nggih. Iki rungono tenan. Terus kowe sampean waca nggih artinya
sudah saya baca itu. Ini tafsir Munir karangannya Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu gurune Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asy'ari satrusin. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur bareng. Suara malah jurusan nanti. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangaken. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Nah, urusannya ngaji ngene iki ulil amri aku ngongkon rugen luwih sederhana, luwih apa? Ya. Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik malam. Melihat asbabun nuzul, awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal, orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-haqqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Kalau baleni malih. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali Ammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat memimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang istihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur. Itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama, kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten Banten. Makanya di sini beliau bilang, apa itu, awal-awalnya itu, qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Asami. Terus fanazalat hadil ayat. Fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ning kene tabire sorry, fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tunduki tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan ma'in manis dafa asoba falahu ajron wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal sahnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa ben niru aku tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji ku sapa? Paham? Misalnya kowe niru di tamu kok badhe yati pandhe gelang. Kowe ramai ra payu di tamu, meneh sampe kuwereng. Malah ora payu lho.
Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, itu ini tonggo. Paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buroy. Bareng ngono kita modal dadi kiai mantan buroy wong ra salat, bingung to lek dakwah. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kok kiai-kiai sing sana turune napa? Kiai. Paham ya? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya, kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma'. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma', Islam yang sampai napa? Ijma'. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma'. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma'. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma' ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakepe mbok. Paham nggih? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning iga sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar iga dikakno sinten? Awak mindol ila terus ditutupi nak sendake mbok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham nggih? Oh, nek salate wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendake yo diseneni. Maksudnya tanganan beno koyo biasane, dadi ngeten. Paham? Wono hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salat wong Turki apike jajasan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena salat sarungan berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mergo sarung yo go kemulan, go nyolong pelem. Gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing go sowan presiden gubernur. Dulu teng Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi.
Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngertakoki santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku bikadri subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma-ijma tok kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering lambenan putih niku tok ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kula paling ra seneng klambi batik jujur. Kula Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadhi batik iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik. Karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa, apa standar. Nah ini cerita ala asani apa? Hati. Ala asani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dalam kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu aklam, yang variannya apa? Dikeruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, tiga apa-apa. Penting ra udah. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu, perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuan, orang ganteng pesel jubuan, wah sini wong. Nah gurumu ning Mekah jubuan pantes ganteng gagah. Apa wirang puasa kriting jubuan. Mesti pikirane wong pertama ngenyek ora ngarah darani sunah Nabi. Kanyebeng tapi mesti wong ora sida nafsirno sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijma'i ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Niku berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris, sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saakeh ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri itu kilah-kilah dewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu napa zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumungkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Kula balen.
Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan salat nang Masjid Mekah ning haram ora ngarang ana wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i sah ta ora maca bismillah. Terus ketawa KBIH iku pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mergo wong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok mboten maca napa? Bismillah. Itu kata kabeh iku maca tapi apa? Lon. Kok anti speaker rasa lono ayo krungu. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Samane Sunni nang Indonesia ku NU kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi, kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad lah iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak, engko barani ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Ah. Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh nggih. Nah, kira tau neliti, menyerah tau paham. Mulai tuilik ngapal Al-Qur'an nganti laris semakane ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya walaili idza yasa nanti ganti ya wadduha atau apa pokoknya dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahane Wahabi ya api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ana bismillah ya. Paham? Bawa dirapahi Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham nggih? Mulane kiai-kiai kira iso do-bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pun ndak ngerti. Wah ya. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rak'atain. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ra ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham nggih? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Nggih, sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrem. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis
Zina pasti salah, vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak ijma. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA 2 duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 iku sakene. Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Nutrimo wong sapi di umat minimal bro 40. Ora ngarah. Paham ya? Ini kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid ijma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam jelas. Nggih, mata ya saron apa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah bikot di subha. Nah, ya ukurannya bacaannya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim min riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki statement. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil dzulmi. Paling banter kebijakannya berbau napa? Zalim. Nah niku ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstrem. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin uga ngalim tapi ora nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Ta'atul umara itu haram. Niku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya napa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malih nggih. Jadi tentang usul fikih nggih, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten nggih. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib.
selagi tidak memerintahkan barang nopo. Nggih, jadi misalnya SBZ punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar. Itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram, maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makruh, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Abang Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Niku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? 2010. Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf, senengane muni telu ka mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Boleh. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba wis apa? Haram. Lah nek takok, "Lah bank itu termasuk riba apa ndak?" Orang mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rega 8 juta. Tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Salsut, kenapa Salsut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan
Jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Tiga. Cuma sing jadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kula nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Ana saya udah kita pitik telu. Aku lo dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ono pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampeyan yo goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya sing tuku pedet. Enggak, engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Nah, di kau pedet itu sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ora paham, nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah mbak Kiai, lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang Pak. Wong diutang, saya iso nyaur mesti kudu riba. Ana riba ora iso nyaur. Lah contohnya piye, Gus? Nah, misalnya sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan mesti mbok sahur 100 rupiah riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah. Diutang 10 rupiah. Saiki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu apa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golek ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama gelem mikir. Paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, buah ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, kudu ono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Dari aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa nis putih sak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangkrut yang kalau enggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama ki napa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik timbang kowe ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa ngono jenenge
fitnah ya macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene terus ya ben apa to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal anakku, wala Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, mung kiai kok di luar urusan salat. Penting ku angger salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak itu goto. Wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur, kadang nggih wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Bak, nabi bilang, aku ngiayu pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, men tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ya ranurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah. Kudune seneng mbek santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, kenapa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ana hazun nafsi. Itu harus dibedakan. Lalu kanca tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai adane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak nak rukuk jek danut rukuk gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu kabeh prei gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prei yo prei wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Ngaku nganti saiki biasa ra salat itu. Gua biasa lho nganti sakniki ra salat iki toko-toko biasa. Ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat ge wong barang aja. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu ndak usah repot. Nah, sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong abang-abang nek keragat. Ora tau subuh tak salat wae. Penak. Subuh wajib ora tau pas itu napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung bile ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun. Nah, rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor napa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi digawa lembaga-lembaga napa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kulo PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kulo pene tok perjuangan. Kalau mulai dia kata gue, partai apa Gus? Kulo PDIP tapi pene tok. Napa Gus ya perjuangan. Jadi wong urip kudu napa?
Kejuang. Nah, meleset PDIP golongan karya. Kau wong alim kudu sering berkarya. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.